Selamat datang di Robi Netral TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami sebuah peristiwa yang tak hanya tercatat dalam lembaran sejarah, namun juga menjadi pilar keyakinan, sebuah mukjizat yang melampaui batas nalar manusia. Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa agung ini terjadi di tengah tahun duka yang dikenal sebagai Amul Husain, di mana Rasulullah baru saja kehilangan dua sosok penting dalam hidupnya. Paman tercinta Abu Thalib dan istri tercinta Khadijah. Dalam kesedihan mendalam, pertolongan dan penghiburan ilahi datang dalam bentuk perjalanan suci. Perjalanan ini terbagi dua. Isra, perjalanan horizontal dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan Mi'raj, perjalanan vertikal, kenaikan dari Yerusalem menuju langit tertinggi. Perjalanan dimulai ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Beliau kemudian dibersihkan hatinya, disucikan, dan dipertemukan dengan Buraq, makhluk tunggangan surgawi yang digambarkan bergerak secepat pandangan mata. Kecepatan Buraq adalah kunci, memungkinkan perjalanan ribuan kilometer ditempuh dalam waktu semalam, mematahkan batasan ruang dan waktu yang kita kenal. Di Masjidil Aqsa, Baitul Emakudah, Rasulullah memimpin salat berjamaah, bertindak sebagai imam bagi seluruh nabi terdahulu, sebuah pengakuan simbolis atas kepemimpinan beliau sebagai penutup para nabi. Setelah menunaikan syalat di sana, perjalanan berlanjut ke langit. Inilah bagian Mi'raj, momen kenaikan agung tersebut. Di setiap lapisan langit, Rasulullah disambut oleh para nabi terdahulu. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam, sang ayah umat manusia. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga mempertemukan beliau dengan Nabi Yusuf, lambang keindahan. Di langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Di langit keenam, terjadi pertemuan yang penuh makna dengan Nabi Musa. Di sini, Nabi Musa yang berpengalaman meminta Rasulullah untuk memohon keringanan atas beban umatnya terkait perintah salat, menunjukkan kepedulian antar sesama utusan Allah. Akhirnya, di langit ketujuh, Rasulullah disambut oleh Nabi Ibrahim, simbol kesempurnaan tauhid. Puncak dari Miraj bukanlah pertemuan dengan para nabi, melainkan ketika Rasulullah melampaui Sidratul Muntaha, batas terjauh yang dapat dicapai oleh makhluk ciptaan, termasuk malaikat Jibril sendiri. Disinilah, pada ketinggian spiritual yang tak terbayangkan, dalam jarak yang sangat dekat dengan Sang Pencipta, Rasulullah menerima wahyu dan perintah utama yang menjadi tiang agama kita. Perintah melaksanakan syalat. Awalnya, perintah itu adalah 50 waktu dalam sehari. Namun berkat nasihat bijak dari Nabi Musa dan permohonan berulang Rasulullah, jumlah itu dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Namun, pahalanya tetap setara dengan 50. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah, banyak yang mencemooh, menganggapnya mustahil. Namun, bagi para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, peristiwa ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah, yang langsung beliau benarkan dengan keyakinan penuh. Hikmah terbesar dari Isra Miraj bukanlah detail perjalanan itu sendiri, melainkan penegasan status spiritual Rasulullah dan penetapan salat sebagai media komunikasi langsung antara hamba dan penciptanya. Salat adalah Miraj bagi setiap mukmin. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan terbesar sekalipun, penghiburan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa pasti akan datang. Marilah kita jadikan salat sebagai penenang jiwa dan pengingat akan perjalanan agung yang dilakukan oleh Nabi kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.